Jika Anda ingin mendapat rahmat, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia yang diutus sebagai rahmat. Bukan harta Anda yang rahmatan lil alamin, bukan jabatan Anda yang rahmatan lil alamin, bukan popularitas Anda yang rahmatan lil alamin, bukan kefiguran Anda yang rahmatan lil alamin, tapi Anda wajib mengembalikan rahmatan lil alamin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta Anda, jabatan Anda, popularitas Anda tidak akan berarti kalau Anda tidak mengikuti rahmatan lil alamin, kalau Anda tidak mengaturnya sesuai dengan amanat rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في القرآن العظيم المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah khatib akan membahas beberapa perkara terkait dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengarkan dalam ceramah-ceramah Maulid Nabi tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tentang qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh adalah bagi kalian sudah dijadikan Allah pada diri Rasul itu uswah hasanah, yaitu suri tauladan yang terbaik, liman kana yarjullah, untuk orang-orang yang mengharapkan reda Allah subhanahu wa ta'ala dan keselamatan di hari akhirat. Wa zakarallahu katsira, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka hal ini tentu saja tidak hanya kita bicara tentang qudwah kesabaran Nabi yang selalu diungkap Nabi mengalah segala macam, padahal ayat ini turun, ayat ini terletak pada surat Al-Ahzab. Ayat ini bicara tentang konteks perang. Nabi menghadapi pasukan multinasional, pasukan gabungan kafir bersama kafir Quraisy dan kafir yang lainnya. Nabi menghadapinya dan Nabi mengambil sikap. Inilah konteks ayat ini. Namun sidang jemaah yang dirahmati Allah, selalu kita uraikan perkara kesabaran. Namun lebih dalam daripada itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bicara tentang persoalan bagaimana bentuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu secara akidah, secara rukun iman, bahwasanya iman yang rukun iman yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada Al-Quran atau Alkitab, keempat iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada takdir, yaitu yang baik dan yang buruk datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita lihat pada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Nabi. Ada beberapa perkara, lebih dari 20 perkara. Saya simpulkan dari perkara yang terkait dalam tinjauan akidah antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pemahaman kita ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali sidang jemaah, Nabi adalah orang terbaik di zamannya, orang tergagah di zamannya. Dan kemudian Nabi mengatakan, dipilih negeri terbaik, maka terpilihlah Mekah. Di negeri terbaik, jadi seleksinya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama seleksi negeri terbaik, terpilihlah Mekah. Kemudian kaum suku terbaik, terpilihlah Quraisy. Dari suku terbaik dipilih kaum terbaik, terpilihlah Bani Hasyim. Dari Bani Hasyim dipilih orang terbaik, maka terpilihlah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seleksi yang luar biasa itu terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, pembawa risalah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, keimanan pertama tentang Rasulullah yang harus kita pahami adalah bahwasanya beliau adalah afdalul makhluk. Dia adalah makhluk yang terbaik, dia yang paling nomor satu, yang paling afdal. Di antara nabi bergelar Sayyidul Mursalin, dia digelari Sayyidul Mursalin, pimpinan para rasul, para nabi. Maka beliaulah adalah afdalul makhluk, makhluk yang terbaik. Ini keimanan pertama. Yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa seluruh ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersumber dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka tidak ada hal-hal yang sia-sia yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keimanan yang kedua. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat maksum. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jika kata Nabi, waktu aku kecil, aku mendengar suara gendang orang perkawinan, sementara aku sedang mengembalakan kambing. Aku percayakan, aku panggil kawanku, aku titipkan kambingku kepada kawanku. Aku berniat untuk melihat gendang-gendang perkawinan itu, namun ternyata Allah datangkan rasa ngantuk yang berat dan aku tertidur dan aku terbangun persis ketika suara gendang itu berakhir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini sejak kecil Nabi sudah maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terpelihara dari dosa, terpelihara dari yang subhat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwasanya Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau tidak diutus melainkan untuk rahmat bagi semua alam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, rahmatan lil alamin itu terutama saja untuk orang-orang beriman, umat Islam. Bersyukur kita sebagai umat Islam, kita diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Jika Anda ingin mendapat rahmat, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia yang diutus sebagai rahmat. Bukan harta Anda yang rahmatan lil alamin, bukan jabatan Anda yang rahmatan lil alamin, bukan popularitas Anda yang rahmatan lil alamin, bukan kefiguran Anda yang rahmatan lil alamin, tapi Anda wajib mengembalikan rahmatan lil alamin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta Anda, jabatan Anda, popularitas Anda tidak akan berarti kalau Anda tidak mengikuti rahmatan lil alamin, kalau Anda tidak mengaturnya sesuai dengan amanat rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang membawa busra wa nazira, yaitu basiran wa nazira. Beliau adalah yang memberikan kabar gembira tentang surga.
tentang hidup yang bahagia. Anda ingin bahagia, cari pesan Rasul, lihat ajaran Rasul. Anda melenceng dari ajaran Rasul, jangan Anda bermimpi untuk bahagia. Dan kemudian sidang jemaah, dia juga mengatakan ancaman-ancaman di dunia dan akhirat. Kalau bahagia, bahagia di dunia dan akhirat. Anda ikut dia, maka bahagia di dunia dan di akhirat masuk surga. Anda melenceng dari dia, maka Anda akan sengsara. Tidak akan pernah ada orang yang melenceng dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia. Anda kaya, lihat kisah Qarun. Apa yang Anda punya? Anda penguasa, lihat kisah Firaun, lihat kisah Namrud. Anda seorang politikus yang hebat, lihat kisah Haman. Anda seorang tentara yang kemudian ditakuti, lihat kisah Junud Firaun. Semuanya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jika Anda melenceng, sudah dikisahkan cerita orang-orang yang melenceng, yang merasa tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Maka Nabi sudah ceritakan sebagai busra, basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira tentang kehidupan yang bahagia dan surga, pemberi kabar pertakut nazira tentang kehidupan yang melenceng dan neraka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perkara keimanan tentang Nabi yang perlu Anda pahami berikutnya adalah Nabi telah menunaikan adal aman balagh risalah. Nabi telah sampaikan risalahnya pada Anda. Nanti Anda akan bersaksi dan kemudian akan dipersaksikan, tidak lagi bisa mengelak. Balagh risalah, risalah telah disampaikan kepada kita. Adal amanah, amanah telah disampaikan Nabi. Kemudian wanasahal ummah, sudah dinasihati kita semua lewat hadis-hadis sahih segala macamnya sudah sampai kepada kita. Ini nanti untuk alasan kita tidak bisa lagi berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap nabi dan umatnya nanti akan hadir di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian perkara keimanan yang berikutnya adalah bahwasanya makhluk sesudah kedatangan Nabi, setelah Nabi diangkat jadi Rasul, jadi Nabi, maka ketika itu seluruh makhluk di muka bumi ini yang telah sampai risalah Nabi kepada dia wajib beriman dan menanggalkan keyakinan-keyakinan sebelumnya. Ini perkara iman. Keimanan setiap orang yang telah sampai risalah Islam, risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib meninggalkan keyakinan sebelumnya dan wajib memeluk ajaran Muhammad. Kalau tidak, dengan dasar itulah dia dicap dengan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar itu dia menjadi ahli neraka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa perkara ini perlu kita sorot? Karena hari ini sudah banyak yang berseleweran, pengaburan-pengaburan hal-hal tentang akidah, tentang perkara iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hanya pemersatu, dia tidak lihat apa konteks akidah yang mesti dia tinjau secara seksama. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap orang di muka bumi ini yang sampai risalah Nabi kepada dia, maka dia wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia wajib masuk Islam. Kalau tidak, dengan dasar itulah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, penutup para nabi dan rasul. Inna risalata, kata beliau, kadin kata'at wan nubuwata kadin kata'at. Risalah kenabian sudah terputus, sudah selesai, tidak ada nabi setelahku. La rasul la nabiyya wala rasula min ba'di. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahku, kata Rasulullah SAW. Jadi ini untuk menyadarkan kaum Ahmadiyah atau orang-orang yang masih membawa nabi-nabi palsu. Nabi sudah selesai, khataman nabiyyin. Beliau yang bernama Ahmad, beliau juga yang bernama Muhammad lah dalam hadis sahihnya. Beliau Al-Hasir, beliau Al-Aqib, beliau Nabi Muhammad dan Ahmad itu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, karena masih banyak poin, maka kita lanjutkan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah mewajibkan beriman
Allah mewajibkan kita mengimani seluruh ajaran Nabi. Mengimani seluruh ajaran Nabi. Tidak boleh ajaran Nabi dipilah-pilah, diimani sebagian, ditinggalkan sebagian. Tidak boleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang melakukan itu maka dia telah kafir. Siapa yang terima sebagian ajaran Nabi, tolak sebagian ajarannya, maka kafirlah dia. Sepahit apapun ajaran Nabi, wajib diimani. Kita semua terima ajaran Nabi kecuali jihad, karena jihad itu teroris. Goblok ente. Anda dimasukkan neraka dengan hal yang itu. Kita terima semua ajaran Nabi kecuali jihad, kecuali khilafah. Ente mau jadi nabi baru. Sidang jemaah, hati-hati ini. Poin ini banyak, tapi ini poin-poin penting. Rugi Anda kalau tidak sampai dengar 23 perkara ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, wajib Islam kafah. Imani Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Seluruh hadis sahih. Seluruh hadis sahih. Jangan Anda merasa lebih pintar. Anda korban kepentingan orang. Anda tergadai akhirat Anda karena korban kepentingan orang. Anda ini tergadai oleh politik orang lain. Hati-hati ini. Anda yang dipanggang dalam neraka gara-gara kepentingan orang. Renungi itu. Harus tegas dengan iman Anda. Harus tegas dengan iman Anda. Mereka tidak akan ikut menolakkan Anda, menyelamatkan Anda. Gara-gara gaji bulanan sedikit, Anda dipanggang dalam neraka. Hati-hati Anda. Sekarang ini sangat banyak permainan merusak-rusak akidah umat ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa yang menolak sebagian ajaran Muhammad, kafirlah dia. Allah jadikan berikutnya perkara keimanan. Allah jadikan seluruh ketetapan Nabi syariah. Perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, perkataan, perbuatan, ketetapan, itu syariat. Apa itu syariat? Pertama, sunnah qauliyah, perkataan. Kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan. Ketiga, sunnah takririyah, ketetapan-ketetapan Nabi. Itu adalah syariat. Kalau Anda ingin tahu tentang khilafah, maka Nabi mendirikan negara Madinah, maka itulah ketetapan Nabi. Itu sunnah, itu syariat. Ketetapan Nabi mendirikan sebuah negara dengan sistem Islam, itu syariat. Setelah Nabi hijrah, program kenabian mendirikan sebuah negara Islam. Ini antara imani dulu. Terkait nanti di lapangan Anda komunikasikan, itu terserah Anda. Tapi perkara keimanan, Anda kembalikan keimanan kepada Rasulullah SAW. Di lapangan komunikasi Anda, terserah Anda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka berikutnya, sunnahnya tidak boleh diganti sedikit pun. Tidak boleh diganti sedikit pun. Nanti umat-umat akan minum di telaga Rasulullah di padang mahsyar. Datang umat Muhammad, ditunggu-tunggu, umat lain minum, ditunggunya umatnya. Ternyata ketika akan minum telaga, didinding oleh Allah Subhanahu wa taala, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa minum. Protes Nabi, "Ya Allah, ini umatku yang kutunggu-tunggu, umat lain bisa minum telagaku. Kenapa mereka tidak bisa minum?" Mereka sudah mengganti ajaranmu wahai Muhammad. Yang qalibu ala aqibah, dia sudah berbalik pada jahiliyahnya. Hati-hati. Tidak boleh mengganti syariat. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembatal kepada syariat sebelumnya. Setelah turun Quran dibawa oleh Nabi, maka batal ajaran sebelumnya. Pembatal ajaran sebelumnya. Kecuali yang diulang oleh Nabi, namanya syar'u man qablana. Tapi kalau yang sudah dihapus oleh Nabi, maka itu pembatal. Syariat Nabi pembatal syariat sebelumnya. Kemudian akidah berikutnya, mencintai Nabi bagian dari iman.
Karena rukun iman, maksud dari iman pada Nabi, salah satu konsekuensi beriman pada Nabi, wajib mencintai Nabi. Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku dan orang tuaku ya Rasulullah." Salah engkau Umar, kata Nabi. Tetapi yang betul itu adalah aku lebih engkau cintai daripada dirimu, daripada orang tuamu, dan siapapun yang engkau cintai selain aku. Harus Nabi yang paling kita cintai setelah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi iman. Kemudian sidang jemaah rahmati Allah, mencintainya dan mengikutinya adalah syarat untuk mendapatkan cinta Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kau mencintai aku, kata Rasulullah, maka aku mencintai Allah, kata Rasulullah, ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Ingin mendapatkan cinta Allah, cintai dan ikuti Nabi. Jika anda tidak cinta dan ikuti Nabi, maka anda tidak akan mendapatkan cinta Allah. Semua makhluk mengimaninya, jin, manusia, kemudian makhluk lainnya. Nabi hilang di Madinah, dicari oleh sahabat sebelum subuh. Ada yang nangis sahabat, Nabi sudah diculik musuh, segala macam ceritanya. Tiba-tiba dalam keadaan mereka sudah putus asa cari kesana kemari, Nabi nggak ketemu. Nabi mengucapkan salam di Masjid Madinah. Ternyata Nabi kakinya ada lumpur sedikit di kakinya. Kemana kau Rasulullah? Semua ditumpahkan perasaan oleh sahabat yang nangis takut kehilangan Rasulullah. Disebutnya, tadi sekelompok jin mengundangku untuk membacakan Quran pada mereka, maka aku datang pada mereka membacakan Al-Quran. Jin juga mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian batu-batu bersalawat. Ada seekor binatang yang bersalawat. Hewan-hewan juga mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian afdalul umat, setelah afdalul umat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal lagi adalah para sahabat. Yang paling afdal di sahabat itu khulafa rasyidin. Kemudian setelah khulafa rasyidin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka khulafa rasyidin dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itulah umat yang paling afdal dalam sejarah kehidupan manusia. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, istri-istri Nabi adalah ummul mukminin, adalah ummahatul mukminin. Istri Nabi itu istri Nabi itu ibu-ibunya orang Islam. Ibu kita semua ummul mukminin, ibu orang beriman. Maka tidak boleh dinikahi sepeninggal Nabi. Haram, tidak boleh, karena sama dengan menikahi ibunya. Maka istri Nabi, janda-janda Nabi setelah beliau meninggal, semuanya ummul mukminin, ibu umat Islam, dan tidak boleh dinikahi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian dalam masalah akidah juga, mencintai ummul mukminin dan mencintai para sahabat itu adalah bagian daripada hal yang dicintai oleh Allah dan bagian daripada iman. Mencintai ummul mukminin, menyayangi ibu kita ummul mukminin, menyayangi para sahabat adalah bagian dari iman. Mencela, membenci ummul mukminin, membenci sahabat adalah kemunafikan. Adalah kemunafikan. Sidang jemaah, kesalahan Syiah, di antara kesalahan Syiah adalah yaitu mereka mencela ummul mukminin, mencela para sahabat. Maka keluarlah buku ijma' para ulama, siapa saja yang mencela sahabat maka hukumnya hukuman eksekusi pancung. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, keluar kitab dari ulama-ulama lintas mazhab terdahulu, kitab klasik, ulama-ulama klasik, hukmu man sabba sahabah, hukum siapa yang mencela sahabat maka hukumnya adalah hukum bunuh. Inilah kesalahan Syiah yang mencela Umar, mencela Abu Bakar, mencela Utsman bin Affan, mencela Bunda Aisyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kemudian Nabi adalah orang yang terakhir, Nabi sang pemberi syafaat.
Nanti semua anda kita ini ketika melihat di padang mahsyar, di sekitar kita adalah neraka yang bergejolak, semua kita ketakutan, semua kita kehilangan kehebatan. Masa lalu jadi masa yang pahit ketika itu. Masa lalu menuai masa pahit, ingat itu. Maka ketika itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, kata orang, mari kita minta syafaat Abi Adam. Berburu-buru kita, bersaing kita mendapatkan syafaat Adam, ditolak oleh Adam. Kemudian kepada siapa lagi? Cari Ibrahim, kata Adam. Kita datangi Ibrahim, ditolak oleh Ibrahim. Kemudian kata Ibrahim, cari Musa. Dicari Musa, Nabi Musa, ditolak oleh Nabi Musa. Dicari Nabi Isa, cari Nabi Isa, juga ditolak. Akhirnya datang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, sa'ana ahlan bih, aku yang akan memberi syafaat kalian. Artinya syafaat akan menyelamatkan kita dari semua azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, di mana engkau akan kami cari ya Rasulullah, ketika umat bersaing untuk mencarimu dan kami mencari engkau di mana? Maka ketika itu diberikan rahasia oleh Nabi, cari aku di 3 tempat. Di mana ya Rasulullah? Pertama, cari aku di telagaku. Jika tidak ketemu di telagamu ya Rasulullah, cari aku di tempat timbangan amal. Kalau tidak ketemu ya Rasulullah, cari aku di tempat jembatan halus titian sirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim.